kita bertemu pada hari ini untuk mata kuliah yang disebut dengan Statistik 2. Statistik 2 itu merupakan bagian dari statistik. Ya, jadi statistik itu dibagi 1, 2. Yang pertama sering disebut dengan statistik deskriptif, atau yang kedua statistik inferensi. Apa bedanya? Kalau deskriptif dia hanya menggambarkan, kalau inferensi dia menerjemahkan. Jadi kita terjemahkan atau kita artikan data-data tersebut. Nah, dalam pelajaran statistik inferensi yang akan kita pelajari satu semester ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama akan kita masuk kepada yang disebut dengan one sample t-test. Jadi one sample t-test ini akan digunakan banyak sekali nanti ya. Kita masuk saja dulu ke contohnya. Nah, ini sebelum kita masuk ke one sample t-test, kita harus memahami apa yang disebut dengan sampel, apa yang disebut dengan populasi. Nah, populasi terdiri dari sebuah koleksi keseluruhan event atau kejadian yang kita tertarik. Sampel adalah bagian kecil atau subset dari populasi. Jadi seandainya supaya gampang kita mengerti, kalau kita ingin meneliti katakanlah mahasiswa jurusan administrasi niaga, ADM niaga. Kita tahu mahasiswa jurusan administrasi niaga ini ada sekitar 1.300 orang. Nah, ADM niaga ini sendiri terbagi 3. 1 AB, 1 MB, 1 MAIS. Nah, yang mana yang mau kita teliti? Nah, jadi seandainya kita mau meneliti yang AB atau MB, 1.300 ini adalah yang disebut dengan populasi. AB atau MB ini adalah sampel. Nah, jadi sampel ialah bagian dari populasi yang ingin kita teliti. Ya, oke, paham ya? Nah, kita lihat sekarang. Nah, kita coba lagi. Apalagi yang akan kita lihat di sini, statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini adalah prosedur statistik yang menggunakan sampel untuk menggeneralisasi dari populasi. Jadi bagaimana mahasiswa prodi MB manajemen bisnis bisa menjelaskan seluruh populasi yang mana? Jurusan ADM niaga, administrasi niaga. Jadi inferensi dari bagian yang kecil ke bagian yang besar. Bagian kecil diambil yang tujuannya untuk menjelaskan bagian yang besar. Jadi sederhananya seperti itu. Statistik inferensi ini bagian kecil dari populasi untuk menerangkan semua populasi penelitian. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, apa yang sekarang disebut uji hipotesis? Nah, sekarang kita harus pahami dulu
hipotesis. Hipotesis ini sebenarnya apa? Hipotesis kalau kita secara sederhana itu merupakan dugaan dugaan sementara. Jadi apa yang kita duga secara sementara yaitu jawaban permasalahan. Nah, jadi permasalahan setiap hari manusia, bahkan setiap detik manusia menghadapi bermacam-macam masalah. Sebelum menemukan jawaban masalah, ini kalau kita gambarkan masalah. Inilah yang selalu kita hadapi, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, kita selalu menghadapi masalah. Masalah akan kita harus cari apa? Solusi. Nah, solusi. Setiap masalah harus dicari solusinya. Nah, sebelum kita mencapai ke solusi, kita biasanya melakukan pada tahap hipotesa. Nah, hipotesa maksudnya apa? Kita duga-duga apa jawaban masalahku ini ya. Nah, bagi orang yang mau berpikir, tapi banyak orang yang nggak mau berpikir. Kenapa? Karena dia merasa tak ada masalah sama sekali dalam hidupnya. Padahal itu omong kosong. Ya, biasa semua manusia pasti ada masalahnya. Sekarang bagaimana kita mencari solusi terhadap masalah itu sajanya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, masalah dalam menduga masalah ya. Ada dua selalu. Nah, ya kan? Sama seperti hidup kita ini. Segala hidup kita selalu melakukan kegiatan. Kegiatan selalu hanya dua ujungnya. Ya, sukses atau gagal. Nah, jadi kita pilih mana? Sukses atau gagal? Nah, jadi kadang orang enggak lah, saya ambil yang di tengah-tengah aja. Jadi apa yang tengah-tengah? Yang sukses juga setengah gagal juga ya. Tapi ini apa ini? Jawaban yang macam mana ini? Ini biasanya jawaban mencari pembenaran. Nah, pembenaran yang macam mana? Sebenarnya ini pembenaran kepada kecenderungan apa? Kecenderungan yang mana? Gagal. Nah, itulah yang sering orangnya kan, termasuk saya mungkin atau ya. Jadi hidup itu hanya dua sebenarnya, sukses atau gagal. Nah, sama juga kalau kita melakukan dugaan. Dugaan kita dalam menghadapi kehidupan ini ya hanya dua juga. Nah, kita membuat hipotesis. Ya, hipotesis bisa benar, bisa salah. Nah, jadi kalau ada yang bilang dia setengah benar, setengah salah, ini cenderung kepada salah sebenarnya ya kan. Dia hanya mencari pembenaran atas dirinya, itu saja itu. Nah, kita lihat lagi. Sebenarnya hipotesis juga seperti ini dalam statistik. Statistik itu kan ilmu yang banyak menduga, meramal. Jadi ada dua. Nah, hipotesis ada dua, yaitu apa saja yang ini? Null hipotesis, alternative hipotesis, atau hipotesis nol, atau hipotesis alternatif, atau HA, atau kadang orang bilang H1. Apa itu hipotesis nol? Ini dia. Null hypothesis typically states that a treatment did not have an effect. Nah, ya kan? Ini artinya apa? Bahwa ini not. Nah,
Berarti H1 HA jawabnya yes. Nah, berarti ini kalau kita ambil H0 itu adalah salah, H1 adalah benar. Nah, karena hanya dua ini saja dugaan. Dugaan kita atas sesuatu itu salah dan benar. Nah, kita lihat lagi, kita coba jawab lagi pertanyaan, bukan pertanyaan, kita lihat lagi pelajaran-pelajaran lainnya masih di sini. Kita coba ini. Nah, kita lihat. Jadi sudah paham ya tadi apa itu hipotesis 0, apa itu hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Nah, sekarang kita lihat ada lagi. Nah, ini kadang-kadang orang bahkan sampai tua pun dia tidak mengerti. Nah, ini hipotesis, dugaan atas jawaban. Jadi hipotesis memiliki dua, yaitu H0 dan H1. H0 sama dengan not, H1 sama dengan yes. Nah, untuk membuktikan not atau yes pilihan kita, itu dilakukan uji. Nah, uji apa? Ini dia. Nah, two-tailed test harus diuji. Nah, uji apa? Uji one tile, one tilet, two tilet. Nah, apa maksudnya ini? One satu tile ekor, jadi satu ekor. Two tile dua ekor. Nah, untuk menguji apakah hipotesa itu benar atau salah, ini dia caranya. Nah, ya, jadi kita lihat. Nah, kita bersihkan lagi nih supaya enak mengurangkannya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini two tile test. Apa maksudnya two tile? Apa maksudnya one tile test? Nah, one tile test ini dia. A two-tailed test is used when a treatment is evaluated to see whether it has an impact or in either direction. Nah, oke. Jadi kalau two-tailed test ini menguji apakah pengaruh ataupun hubungan yang diuji, apakah dia memiliki hubungan yang ini in either direction, in either direction, terhadap arah manapun. Nah, jadi arahnya kemana? Jadi lihat arahnya itu, bisa arah higher katanya di sini, lebih tinggi atau lower. Nah, jadi dia di sini skornya itu yang dihitung bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau one tail test itu hanya satu arah saja. Hasilnya itu pilih salah satu, higher lebih tinggi atau lower. Nah, jadi dua ekor untuk dua hasil, satu ekor untuk satu hasil. Itu saja, sederhana, gampang kan mengingatnya. Oke, nah kita lihat lagi, ini kita bersihkan dulu. Nah,
Setelah kita lihat tadi perjalanan, nah ini ada lagi yang baru, apalagi nih ya kan. Tadi dimulai dengan hipotesis. Hipotesis ada dua jawaban, yaitu H0 dan H1. Dalam menguji H0 dan H1 dibutuhkan satu tail, satu ekor atau dua ekor. Nah, ya kan? Nah, kita lihat sekarang error tipe 1 dan tipe 2. Hypotesting sample are used to make inference about the population because sample are incomplete picture of population. It is possible to make a mistake in the hypothesis testing process. Ya, jadi kita lihat ya, dalam membuat kesimpulan dari hipotesis atau permasalahan kita, ada kemungkinan kita membuat salah. Nah, ya. Kenapa? Karena tidak ada yang di dunia ini yang 100% benar. Nah, ya, pasti ada satu saat kita membuat kesalahan. Nah, di dalam statistik, nah, jadi beda statistik dengan matematik. Statistik tidak pernah menyatakan 100% benar. Kalau matematik, nah, jadi ini tidak pernah dia ya, negatif. Kalau matematik itu 100% benar. Nah, selalu dia, orang matematika selalu menjawab sesuatu itu harus ada jawabannya, semuanya jawabannya benar. Kalau di statistik tidak perlu 100%. Kenapa? Di dalam statistik selalu ada yang disebut error. Ya, ada kesalahan. Baik kesalahan dari manusianya sendiri atau human error, maupun dari kesalahan datanya sendiri atau data error. Nah, dalam statistik, kesalahan-kesalahan ini dibagilah menjadi dua bagian. Nah, error, nah jadi error apa? Type 1 error. Nah, error tipe 1 dan error tipe 2, type 2 error. Nah, apa yang dimaksud dengan tipe 1? A type 1 error occur if the null hypothesis is rejected when it is true. Nah, ya, jadi kesalahan jenis 1 ialah ketika H0 rejected. Rejected artinya ditolak. Nah, ya. When it is true, ditolak H0 walaupun kenyataannya H0 ini yang benar. Nah, jadi kesalahan tipe 1, H0 ditolak walaupun H0 yang benar. Jadi hasil hitung-hitungan H0 ditolak, berarti kalau H0 ditolak, H1 diterima. Nah, tetapi sebenarnya H0 inilah yang benar. Nah, berarti inilah error tipe 1. Nah, kalau tipe 2, null hypothesis is not rejected when it is false. Nah, jadi cobalah saya bersihkan dulu ya layarnya supaya enak kita belajar. Nah, di contohnya, nah, kita ambil error tipe 1 ini H0 ditolak padahal benar. Nah, error tipe 2 H0 diterima
padahal salah. Nah, ya kan? Jadi ada selalu kesalahan ya. Nah, jadi kalau kita urutkan lagi dari awal, inilah statistik, inilah inferensi, ya kan? Nah, inferensi baru muncul hipotesis. Nah, ya kan? Hipotesis ada dua, H0, H1. H0 sama dengan not, H1 sama dengan yes. Untuk memilih jawaban not atau yes, itu kita pakai uji satu ekor, one tile atau dua tile. One tile itu berarti jawabannya hanya satu. Kalau two tile jawabannya mungkin dua. Nah, dalam memilih jawaban ini maupun ini, kita pasti ada terjadi yang disebut error. Error itu ada dua juga. Error tipe 1 dan error tipe 2. Tipe 1 berarti apa? H0 tolak padahal benar. Nah, tipe 2 H0 diterima padahal apa? Salah. Nah, ya, paham ya, udah sampai sini. Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut lagi, santai-santai aja, nggak ada yang dikejar, pelan-pelan aja, yang penting kalian paham. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada yang disebut power. Power ini kalau kalian bahasa Inggris tentu udah tahu ya. Ini bisa artinya kekuatan, bisa artinya daya, bisa juga kalau dalam matematika bahasa Inggris itu power itu adalah pangkat. Umpamanya 2 pangkat 5 to power 5 ya. Nah, apa pula artinya di sini? Power is concerned with making a correct decision. Nah, power itu ialah berhubungan dengan bagaimana mengambil keputusan yang benar. Power is equal to the probability of rejecting null hypothesis when it is false. If null hypothesis is false and it is rejected, a correct decision has been made. Nah, ya kan? Jadi power sama dengan probability, peluang menolak hipotesis nol ketika dia salah. Nah, atau dalam kurung, jika hipotesis nol salah dan ditolak, correct decision has been made. Keputusan yang benar sudah dibuat. Jadi tadi tipe 1 error, ya kan? Ini berarti H0 ditolak. Nah, ya kan? Tetapi H0 itu sebenarnya adalah benar. Nah, kalau tipe 2 error itu H0 diterima. Nah, tetapi sebenarnya dia salah. Nah, fungsi untuk mengkoreksi kedua ini disebutlah power. Nah, ya. Power ini contohnya di sini ketika hipotesa nol salah. Nah, ya. Maka harus diperbaiki. Power bernilai 0 sampai 1. With higher value indicating greater power. Power of 0.80, for example, means that there is an 80% chance of the rejecting null hypothesis
prior to conducting the study. Nah, maksudnya apa? Ini kita bersihkan dulu ya supaya enak kita menerangkan pelajarannya. Nah, jadi power itu adalah berhubungan dengan koreksi atau membetulkan atau membenarkan. Nilai dari power itu sendiri ya dari 0 sampai 1. Nah, berarti kalau 0 sampai 1 0,0, 0,1 sampai 1. Nah, katanya di soal ini, jika power 0,8, nah, power 0,8, nah, ini sama dengan besarnya power 80%. Nah, kalau desimal, ini kan angka desimal. Kalau mau dirubah persen kan kita kali 100. Nah, apa artinya kalau power 80%? Artinya, kemungkinan menolak hipotesa 0 sebelum melakukan penelitian. Jadi power 80% ini artinya 80% kemungkinan menolak H0, menolak H0 sebelum diuji. Jadi apa maksudnya di sini? Inilah yang sering disebut kita dengan apa? Tendensi kalau dalam sehari-hari. Walau kadang-kadang kita cepat kali menarik kesimpulan bahwa sesuatu itu salah. Ya, jadi kita merasa itu benar salah padahal belum tentu sebelum diuji. Jadi power di sini adalah kemungkinan untuk menjawab sesuatu sebelum dilakukan penelitian. Jadi kalau dia 80% itu termasuk besar ya. Besar sekali pun kalau menurut saya 80%. Nah, kita lihat lagi. Nah, sampling error. Apa pula ini sampling error? Nah, sampling error is very important concept in inferential statistics. If understood, consider a problem where two different strategy for remembering words are compared. Suppose that there is no difference between two strategies, so that whichever strategies is used, the number of word recall is the same as in the population. Ya. Jadi sampling error ini berarti kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, kesalahan memilih sampel. Jadi gini, bagaimana salahnya mereka? Umpamanya tadi contoh kita mengambil mahasiswa MB untuk apa? Menerangkan populasi apa? Jurusan ADM AN Niaga. Nah, ternyata untuk menerangkan jurusan administrasi niaga, kita tidak bisa hanya mengambil mahasiswa MB. Minimal kita mengambil dari AB, dari MICE. Nah, minimal dia di sini sepertiga, ini sepertiga. Nah, kesalahan kita hanya mengambil MB untuk menerangkan jurusan ADM administrasinya AN, itulah yang disebut dengan sampling error. Kenapa? Tak bisa sampel itu menerangkan apa yang dituju. Jadi kenapa? Karena dari 3 prodi yang ada di AN,
MB saja belum tentu cukup menerangkan kondisi AN, ya. Paham ya apa itu yang disebut dengan sampling error, kesalahan mengambil sampel penelitian. Nah, kita lanjut lagi. Nah, p-values apa pula lah ini. Nah, kita lihat ya. Berarti kalau kita bahasa Indonesia kan ini nilai P. Nah, ya kan? Nilai P. Ya. Apa pula P itu? Nah, kadang-kadang orang menerjemahkan P ini menjadi probability atau apa? Peluang. Nah, nilai peluang. Nah, nilai peluang ini biasanya dihitung. Nah, ini untuk memperoleh nilai P ini harus dihitung. Nah, bukan suka-suka hati kita melihat peluangnya. Berapa peluangnya? Nah, umpamanya kalian lagi mendekati sedang melakukan wawancara kerja atau sedang melakukan testing, berapa peluang untuk lulusnya? Nah, ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, nilai P, peluang. Jadi dalam statistik harus kita tahu, statistik apa bedanya tadi matematika? Statistik selalu ada menganggap error. Nah, ya kan? Tapi statistik juga ada menganggap apa lawannya error? Benar. Nah, error itu kan berarti ada kesalahan. Nah, ada kebenaran juga. Nah, nilai kebenaran dari atau peluang kebenaran dari statistik itu, inilah yang disebut dengan p-value. Apa itu artinya? Kebenaran dalam statistik dapat dikatakan berjumlah dari, kalau ini 0, di sini 10. Nah, jadi semua ini dalam persen, maka tingkat kebenaran dari statistik ada 2,5%, 5%, 10%, dan terakhir apa? Di sini ada 1%. Nah, apa itu artinya? Kalau p-value sebesar 5%, berarti apa? P-value udah salah saya menjelaskannya, biar saya ulangnya, ini agak bingungkan. Oke. Nah, oke, kita lihat lagi ya, biar saya ulang lagi. Nah, p-value, p-nya berasal dari probability atau peluang. Nah, kita tahu tadi statistik. Statistik bedanya dengan matematik apa? Statistik ada mengenal error, memperbolehkan orang salah. Nah, statistik tentunya selain memperbolehkan orang salah, harus juga menghitung benarnya berapa. Nah, tingkat
Kesalahan ini seringlah disebut dengan p-value. Maksudnya apa? Ya, p-value. Kalau p-value itu sendiri katakanlah bernilai dari 1% hingga 10%. Nah, di tengahnya ada 5%. Nah, jadi 1, 5, 10. Jadi apa artinya? Kalau dikatakan p-value-nya 1%, berarti error, kalau dikatakan p-value 1%, berarti error hanya boleh 1%. Benar harus 99%. Nah, kalau p-value 5%, berarti apa? Error yang dibolehkan 5%. Benar harus 95%. Kalau ini p-value diperbolehkan 10%, artinya error yang boleh 10%. Benarnya 90%. Jadi semakin besar p-value, semakin besar error yang diperbolehkan. Semakin kecil p-value, semakin kecil pula error yang diperbolehkan, ya. Udah pada paham ya? Tak apa-apa, nggak mesti paham dalam hari ini. Silahkan nanti kalian cari-cari di Google ya. Zaman sekarang sudah canggih, bisa kita belajar sendiri di rumah. Di Google banyak sebagai sumber ya. Nah, dalam nanti kita belajar, kita akan belajar menggunakan apa itu SPSS. Apa itu SPSS? S itu statistik. Statistik produk apalah gitu. 4S social science. Nah, ini hanya kayak softwarenya nih, bentuknya pun bisa kayak Microsoft Excel ya. Nah, katanya di sini, kalau di SPSS p-value lebih kecil sama dengan 0,05, maka tolaklah hipotesa 0. Kalau p-value lebih besar sama dengan 0,05, jadi ini perhatikan. Ini titik 05 itu kan tulisan orang barat ya. Kalau ini kan bukunya dari luar negeri. Berarti titik 05 itu sama dengan 0,05. Jadi kalau lebih kecil sama dengan 5, tolaklah hipotesa 0. Lebih besar sama dengan 5, berarti do not reject. Berarti apa ini? Kalau dibilang do not reject, terima. Kalau lebih kecil sama dengan tolak H0. Lebih besar sama dengan terima H0 ya. Pahamlah ya. Nah, kita lihat lagi di dalam SPSS yang nanti akan kita praktekkan juga terdapat ada nanti hasil-hasilnya itu dia diberi tanda sik seperti ini. Sik ini artinya signifikan. Signifikan. Kalau di bahasa Indonesia kan signifikansi. Jadi nilai p-value di SPSS itu sering dilambangkan dengan nilai sig ini.
Nah, kalau ini berarti p-value-nya sama dengan 2%. Kalau ini p-value sama dengan 8%. Nah, tadi syaratnya lebih kecil sama dengan 0,05. Nah, ya 0,05 ini berarti H0 tolak. Nah, lebih besar sama dengan 0,05, H0 terima. Nah, ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita lanjut. Ini kita lanjut. Nah, apa ini efek size? Berarti pengaruh, efek itu pengaruh. Size, apa size? Ukuran. Nah, ya, pengaruh ukuran. Ya, maksudnya di sini nah. Nah, ini sering disebut dengan pengaruh ukuran apa? Ukuran di sini ukuran sampel ya. Nah, ini nanti katanya di sini akan effect size indicate the magnitude of the result in our study. Effect size describe nanti akan diterangkan di chapter 5 ya. Nggak usah cepat-cepat, kita nanti juga tahu juga artinya itu ya. Oke. Nah, kita lihat lagi sekarang. Ya, masuk kita ke one sample t-test. Apa maksudnya ini? Nah, jadi one sample tes belakangan. Ingat bahasa Inggris di akhir berarti bahasa Indonesia di depan dia. Uji satu sampel. Nah, T. Nah, ya. Kenapa ada huruf T? T inilah apa ya yang mungkin berasal dari nama penemu uji tersebut. Bisa juga memang berapa ya, banyak faktor menamakan. Mungkin orang ahli-ahli zaman dulu yang beri nama. Nah, kita lihat one sample t-test ini ya. One sample t-test one sample t-test di sini. One sample t-test digunakan ketika min ini tahu kan kita, min itu adalah rata-rata sampel dibandingkan dengan some known or estimated populations mean. Jadi one sample t-test atau uji satu sampel T ini artinya membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Apa syaratnya? Masing-masing diketahui, ya kan? Ini diketahui, ini juga diketahui. Nah, ya kan? Nah, kita lihat. Contohnya, di sini ada
sebuah perusahaan industri, psikologis, psikolog industri bekerja dipekerjakan oleh sebuah perusahaan accounting, ingin mengetahui rata-rata jumlah jam bekerja per minggu pada perusahaan berpengaruh signifikan dengan rata-rata 52 jam akuntan. Jadi ada perusahaan akuntan, ya kan, dia mempekerjakan seorang psikolog. Nah, psikolog ini ditanya apakah rata-rata jam kerja per minggu di kantor akuntan tersebut, ya, was significantly different. Apakah beda secara signifikan dengan rata-rata jam kerja akuntan per minggu. Nah, rata-rata jam kerja akuntan yang mana? Secara nasional. Ini tadi rata-rata jam kerja per minggu di akuntan di perusahaan. Nah, apakah beda secara signifikan? Di sini diketahui jam kerja per minggu itu 52 jam. Ya. Makanya untuk mengujinya, si psikolog ini mengambil sampel 16 orang. Nah, ini dia. Nah, dari divisi yang berbeda-beda dari dalam perusahaan, kemudian mencatat rata-rata jam kerja mereka per minggu selama 3 bulan. Nah, variabel bebas dalam pelajaran ini adalah jumlah jam kerja per minggu. Nah, jadi di sini kita lihat dia perusahaan itu ingin tahu apakah beda jam kerja mereka dengan jam kerja nasional, ya. Jadi diambilnya lah 16 orang sampel, kemudian diamatinya selama 3 bulan. 16 orang ini dia ingin tahu apakah jawabannya. Nah, objective and data requirement, tujuan dan persyaratan data dari one sample t-test. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya ini untuk menentukan apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dari yang diketahui atau populasi, rata-rata populasi, ya, seperti yang tadi, ya, rata-rata sampel untuk melihat beda dengan rata-rata populasi. Data yang macam mana yang dibutuhkan? One sample of participant, one continuous dependent variable. Nah, jadi dari partisipan dipilih. Contohnya di sini, accounting di perusahaan menjadi dependent variable, jumlah jam per minggu. Nah, apa itu variabel? Variabel itu adalah bagian atau penamaan yang diberikan kepada subjek yang akan diteliti, ya, atau objek yang akan diteliti. Variabel itu hanya nama kepada objek penelitian. Nah, kenapa pula kita cerita penelitian padahal materi kita adalah statistik? Kenapa statistik? Nah, inilah yang mau saya ceritakan. Kenapa pentingnya belajar statistik? Nah, jadi zaman sekarang sudah mulai berubah. Kalau dulu orang yang pintar bicara selalu dianggap benar. Nah, zaman sekarang pintar bicara belum tentu benar, bisa salah. Jadi
Zaman sekarang orang tidak mau mendengar hanya bicara. Orang mau bicara yang ada apanya? Buktinya. Nah, untuk membuktikan sesuatu, satu-satunya cara adalah dengan statistik. Nah, makanya sekarang ini statistik ini sangat diperlukan. Contoh yang paling sering adalah kalau ada pilkada, pilpres dan sebagainya, untuk melakukan survei atau melakukan voting. Nah, ya, itu juga melakukan statistik. Statistik itu bukti dan juga meramal bisa. Nah, dalam statistik selalu ada yang disebut dengan apa? Dengan yang variabel. Variabel itu apa sebenarnya? Ya, sesuatu nama yang diberikan kepada objek yang mau diteliti. Nah, itulah makanya ada selalu variabel. Variabel ini ada dua, sebetulnya banyak ya, ada banyak jenisnya. Tapi secara umum, variabel itu ada dua, variabel bebas, variabel terikat. Nah, bebas disebut dengan independen. Nah, baru terikat itu dependen. Nah, inilah dia, ini dia tadi. Nah, dependen variabel. Oke, jadi jangan bingung, nanti akan kita banyak jumpai kata-kata seperti ini semakin lama kita belajar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ini tadi udah kita terangkan H0. Apa itu H0? Ya, dia itu merupakan not. H1 atau H alternatif itu merupakan yes. Nah, apalagi hipotesis nol menyatakan jumlah. Nah, jadi tadi ingin diketahui jam kerja perusahaan accounting ini berbeda signifikan dengan jam kerja accounting nasional. Nah, untuk membuktikan ini kita tariklah hipotesis atau jawaban sementara atau dugaan sementara. Nah, sekarang kita lihat. Nah, tadi kan dia melakukan dengan mengambil 16 orang diamati 3 bulan. Nah, kita lihat sekarang. Dia menarik kesimpulan H0 sama dengan rata-rata jam kerja yang ini mu, ini dibaca mu. Nah, yang huruf kayak gini. Nah, ini mu 52. Jadi katanya jumlah jam kerja per minggu di perusahaan adalah rata-ratanya adalah sama dengan rata-rata jam kerja nasional 52 jam. Berarti H1-nya bahwa tidak sama. Nah, inilah dia kalau dituliskan. Kalau dituliskan berarti H0 adalah mu sama dengan 52. Berarti sama. H1, nah ini mu tidak sama dengan 52. Nah, untuk membuktikan ini tentunya dia harus melakukan perhitungan. Nah, kita lihat. Nah, pertanyaannya, setelah dia menarik hipotesis, nah, dia akan membuat kalimat pertanyaan atau research questions. Is the number of hours work per week for employee at leading accountant firm different from national average 52 hours? Nah, itu apakah
jumlah jam kerja per minggu perusahaan akuntansi berbeda dengan rata-rata jam kerja 52 jam nasional. Nah, kita lihat di sini. Nah, maka setelah dia mengambil data tadi 16 orang akuntan, dia amati jam kerjanya selama 3 bulan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat ya. Ada 52, 48 dan sebagainya. Inilah jam kerja 16 orang itu. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang bagaimana kita menghitungnya itu dengan SPSS. Nah, langkah pertama tentunya kita buka dulu SPSS. Nah, dari mana mencari SPSS? Buka saja di Google, banyak sekali yang bisa di-download ya. Nah, contohnya ini ya, kita ketik saja di sini. Nah, ketik download SPSS. Nah, ini full atau full crack dan sebagainya ya. SPSS ini banyak sekali yang bisa Anda download. Jadi SPSS itu mulai dari yang tertinggi yang setahu saya sampai sekarang yang ada setahu saya ya, SPSS seri 26. SPSS dimulai dari seri 1 tentunya yang udah lama sekali. Jadi semakin tinggi SPSS dia akan semakin membutuhkan spek komputer atau spesifikasi komputer atau laptop yang tinggi. Ya, jadi semakin tinggi dia, semakin tinggi pula dibutuhkannya. Nah, sekarang kita coba buka ya SPSS kita. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan SPSS yang tinggi karena laptop saya laptop biasa-biasa saja, laptop Asus yang masih sangat-sangat sederhana. Nah, ya, jadi saya cari di SPSS yang udah saya install. Apakah ada? Nah, ini dia. Nah, yang saya gunakan dalam laptop ini adalah SPSS versi 15. Nah, apakah beda? Tentunya secara umum sama saja isinya, tetapi untuk ada perhitungan yang semakin canggih, SPSS rendah ini tidak bisa melakukan kemampuan laptop atau komputer dan kegunaan apa yang akan kita hitung dengan SPSS ini. Nah, ini SPSS-nya sudah mulai terbuka. Kita sabar, kita tunggu. Nah, ini agak lambat ya, tergantung laptopnya. Kalau laptopnya RAM-nya besar atau memorinya besar, ya, dan juga Core i7 mungkin. Kalau saya punya ini hanya Celeron ya, Asus Celeron sang harga 2 jutaan. Nah, kita lihat di sini kita apa katanya disuruhnya. Ini buka SPSS, klik variable view. Nah, ya, ini baru nanti ketikkan hours week. Nah, kita tunggulah ya, masih lama ini SPSS si jalan. Namanya juga ini dia sudah terbuka SPSS-nya. Nah, pertama katanya di sini buka SPSS, klik variable view tab. Nah, ya, kita buka lah SPSS, inilah dia. Nah, saya besarkan supaya kelihatan. Nah, di SPSS itu ada file, edit, view, data, transform, analyze, graph, utility, window, help. Apakah semua SPSS punya ini? Iya, semuanya punya. Mulai dari seri 15 seperti ini
hingga seri 26, cuman isi di bawahnya nih kalau kita klik berbeda ya, semakin apa dia semakin canggih. Kalau ini kan sederhana, sedikit-sedikit isinya. Oke, nah katanya sesudah buka SPSS, lihat di paling bawah kiri data view, inilah yang sekarang klik variable view. Nah, muncullah ini variable view. Jadi ada dua view, itu kan pemandangan atau pemandangan atau penglihatan. Jadi ini bukalah ini. Nah, kita lihat apa yang disuruh selanjutnya. Katanya di sini masukkan, nah ini dia, masukkan hours week, masukkan variabel namanya jam kerja per minggu. Nah, ya kita lihat di sini jam kerja minggu. Nah, kita buka SPSS kita lagi, variable view kita besarkan. Nah, ini masukkan di sini, kita ketik hours week. Nah, enter. Nah, muncul dia langsung. Nah, ini dia, inilah munculnya. Nah, kita coba lagi, apalagi katanya di sini. Nah, ini dia udah sama kayak kita kan. Nah, ini dia. Nah, oke, kita lihat lagi. Enter, sudah masuk. Kemudian enter the data. Klik the data view tab, variable appears. Masukkanlah data yang tadi katanya. Oke, kita coba. Nah, kita buka ini, kita klik data view. Nah, di atas ini sudah muncul ada bacaan hours week. Nah, ini kita isi dari sini sampai ke bawah dari data yang tadi. Nah, data yang tadi mana? Ini dia, kita klik. Nah, kita cari. Nah, inilah data yang tadi, supaya cepat kita kecilkan saja. Oke, kita kecilkan dia. Ini sudah besar sedikit. Baru ini kita kecilkan lagi SPSS nya supaya sama-sama bisa nampak. Oke, kita lihat 54 48, baru 68, baru 53, baru 60, baru 45, baru 57, baru 62, ya, baru 71, baru 60. Nah, kita lihat 71, 60, 55, baru 63. Nah, baru sesudah itu 66, baru 68. Kita lihat 64, baru 56. Nah, terakhir ini 60. Nah, coba kita lihat kenapa ini udah 60, 56. Nah, kita coba lagi ya. Nih, 54, 48, 68, 53, 60, 45, 57, 62, 71, 60, 55, 63, 68. Ini nggak ada nih ya, 68, baru 64, 64, baru 56, baru terakhir 60 ya. Jadi dalam menginput data kadang-kadang memang dibutuhkan ketelitian, karena memang menghitung bisa salah hasilnya kalau data yang dimasukkan juga salah ya. Jadi kita lebih baik perlahan-lahan mengerjakannya. Oke, nah kita lihat sekarang
data sudah masuk, sudah, nah, ini dia udah muncul kayak gini. Kita cek punya kita, data punya juga, nah, seperti ini ya kan, 16. Kita lihat lagi. Nah, katanya step ketiga analyze the data, select, compare, min, one sample t-test. Nah, kita lihat. Nah, ini dia, saya besarkan, analyze. Nah, ya, select, compare, min. Nah, ini jadi setiap kita klik ini muncul yang di bawahnya. Nah, compare, min, one sample t-test. Nah, kita klik muncul seperti ini. Nah, kita coba lihat di nah, ini gimana hasilnya di sini. Nah, ada hasilnya, apakah sama? Nah, ini dia, compare, min, one sample t-test. Nah, hasilnya seperti ini muncul, ya kan? Nah, select dependent house week, then click right arrow button to move it to test variable. Nah, kita pilih, katanya dipilih. Nah, kita pilihlah hours week, kita klik arrow button. Nah, udah pindah. Nah, kita lihat apalagi perintahnya. Nah, klik OK saja katanya. Di sini tidak ada perintah yang lain. Kita coba klik OK kan saja. Nah, akan muncul. Nah, ini akan muncul lembaran baru yang menunjukkan output. Nah, ini dia, ini outputnya. Nah, ini dia kan jadi dua di sini udah. Nah, ya, jadi dua di sini, ada dataset, ada output dokumen ya. Oke, nah inilah hasilnya tadi. Nah, kita coba buka file kita, buku tadi, apalagi perintahnya. Nah, ini udah kita laksanakan. Oh, ini harus kita rubah. Oke, test value-nya harus kita rombak ya. Jadi kita ulang saja lagi. Nah, ini saya besarkan, analyze, compare, min, one sample t-test. Nah, ini dia test value. Nah, yang kita uji kan 52 jam. Maka kita ketik di sini 52, kita oke kan. Nah, oke, udah model. Sekarang kita lihat lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba ya. Ini dia standar deviasi 7,14. Kita buka punya kita. Nah, ini dia 759 sama semuanya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat mana keterangannya. Nah, ini mean difference, artinya mean difference 0,7 sama dengan difference between the mean number hours work per week at the competition. Nah, 59. Nah, ya, jadi kalau kita lihat di perusahaan rata-rata jam kerjanya itu adalah 59 jam. Sementara secara nasional test value-nya adalah 52. Berarti perusahaan jam kerjanya lebih besar daripada nasional. Jadi dia di sini ada signifikan tutel. Nah, tadi kan ada arti tutel itu. Nah, di sini kita harus tahu ada satu tile. Satu tile berarti hanya satu arah saja. Nah, bisa benar, bisa salah. Kalau dua tile berarti
dua arah. Nah, berarti di sini dia hasilnya signifikan. Nah, nilainya 0,001. Berarti ini lebih kecil sama dengan 0,05. Kan tadi dikatakan untuk mengujinya ini. Nah, jadi kalau setelah kita lihat itu perbedaan rata-ratanya sebesar 597. Ya, 59 kurang 52 7. Nah, maka karena nilai p-value-nya 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Ya, hipotesis 0 ditolak. Maka kita interpretasikan sebagai berikut. Nah, tadi hipotesis 0 ditolak. Kita lihat tadi hipotesisnya apa dikatakannya. Ini dia. Nah, dia udah menyatakan duluan hipotesisnya tadi. Nah, berarti ini saya besarkan. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa H0 ditolak. Berarti kalau H0 ditolak, yang diterima adalah H1. Berarti ini H1 ini. Apa artinya? Rata-rata jam kerja perusahaan tidak sama dengan rata-rata jam kerja nasional. Nah, inilah yang benar, bukan ini. Nah, makanya H0 ditolak, H1 diterima. Nah, ya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang kita coba melihat apa yang disebut dengan satu sampel tabel statistik. Nah, ya. The first table output one sample statistic display the sample size atau N, mean, standard deviation, and standard error of the mean. Ya, ini kita buktikan di output tadi. Ya, ini dia saya besarkan. Nah, ini dia N, dia bilang ini dia mean, rata-rata, standar deviasi, standar error dari mean ini. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, pada tabel berikutnya, one sample t-test menyediakan jawaban one sample t-test. Tabel berikutnya satu tes uji satu sampel menyediakan jawaban kepada permasalahan penelitian kita, yaitu apakah rata-rata jam kerja pada perusahaan accounting berbeda dengan rata-rata jam kerja nasional, yaitu 52 jam. Untuk menguji hipotesis 0 digunakan ada namanya T-tabel. T ini merupakan pembagian perbedaan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar error dari rata-rata. Nah, dari tadi kita sudah mengetahui bahwa nilai dari rata-rata sampel dengan rata-rata populasi itu sudah kita ketahui, yaitu sebanyak 7. Nilai standar error 1, dari mana tadi datangnya? Dari SPSS ini. Nah, itu tadi ini kita lihat. Nah,
Perbedaan nasional dengan perusahaan ada 7. Standar errornya ini kita bagikanlah 7 bagi 0,1, ya. Kita lihat di sini. Nah, 1 ini kita dapatlah sebesar 3,918. Inilah nilai T. Nah, sebenarnya nggak usah kita hitung pun dia sudah ada nilai ini di hasil SPSS itu. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, ini kan sudah ada. Nah, ini. Cuman kalau dihitung secara manual, itulah caranya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, menghitung pengaruh, ukuran pengaruh. Ini ya. Ukuran pengaruh sering dihitung dengan Cohen D atau nilai D yang ditemukan oleh si Cohen, yaitu perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasinya. Nah, kita lihat. Nah, tadi rata-rata sampel dengan rata-rata populasi itu ada 7. Standar deviasi ada 7,15. Maka kita lihat jawabnya adalah 0,98. Nah, apa artinya ini? Nah, ada petunjuk dibikin oleh penemunya, yaitu Cohen. Jadi dia membagi 3 bagian, kecil, sedang, besar, ukuran pengaruh dari sampel t-test. Jadi dia membagi 3. Kalau kecil itu 0,22, sedang 0,5, besar 0,80. Nah, jadi kalau 0,2 menunjukkan 1/5, 1/5 dari standar deviasi berbeda dalam grup atau kelompoknya. Kalau 0,5 menunjukkan setengah dari standar deviasi berbeda. 0,8 menunjukkan 1/8, 8/10 dari standar deviasi berbeda. Jadi tadi kita hitung 0,98, ini besar sekali, sudah mendekati 1, ya kan? Jadi ini menunjukkan bahwa standar deviasi sangat berbeda. Intinya apa? Intinya semakin besar standar deviasi, semakin besar penyebaran data. Jadi dia menunjukkan apa? Semakin berbeda. Nah, itulah kesimpulan efek size ini ya. Efek dari ukuran, pengaruh dari ukuran. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini bagaimana menuliskan hasil tersebut? Nah, kalau secara internasional dia mengikuti American Psychology Association atau apa. Dalam menuliskan namanya juga menuliskan penelitian, berarti ada aturan-aturan tertentu. Nah, hasilnya dituliskan sebagai berikut. Karyawan pada perusahaan akuntan M59, SD 7,15. M ini berarti memiliki rata-rata kerja 59, bekerja lebih banyak jam per minggu secara signifikan daripada rata-rata nasional, yaitu 52 jam,
di mana T15 sama dengan 3,92, nilai T-nya ini p-value-nya lebih kecil dari 0,5, different size-nya efek sizes-nya juga 0,98. Jadi ginilah kita cara menuliskannya nanti kalau kalian buat skripsi ya. Tapi tergantung format yang bagaimana yang dipakai. Kalau di Indonesia nih ya banyak yang memakai ini, tapi banyak juga yang tidak memakai ya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ya apakah semua bisa dilakukan dengan uji T1 sampel? Harus dia ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Satu, dikatakannya observasi harus independen. Maksudnya apa? Harus dia bebas, tidak terikat ya. Maksudnya antara variabelnya itu berbeda, tidak ada ngaruhnya gitu, tidak ada ikatan apapun ya. Kedua, harus terdistribusi secara normal, populasinya harus terdistribusi secara normal. Nanti akan kita pelajari bagaimana menghitung semua ini ya, yang dikatakan di sini, nanti sabar saja. Nah, apalagi yang selanjutnya? Selanjutnya adalah, nah ini kesimpulan pelajaran kita. Apa katanya? Pertama, buka SPSS, masukkan data, analyze, compare, min, one sample t-text, masukkan tes variabel ke dalam kotak, masukkan tes value. Nah, ini yang tadi kita lupakan. Kalau tadi 52 ya, tergantung soalnya. Nah, kita lihat lagi. Nah, kita lihat. Nah, ini kalian baca. Nah, sekarang kalian coba kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, ini kalian baca, nanti saya kasih materi yang ini. Kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi ada 3 soal ya. Nah, jadi ke soal ini ketiganya apa? Yaitu kalian kerjakan. Nah, jadi ini materi untuk 1 hari ini. Materi 1 hari, yaitu pagi dan sore ya. Kerjakan, latihan ya, kalau bisa rekam pakai HP waktu mengerjakan di SPSS. SPSS. Nah, nanti hasilnya akan saya kasih tahu kemana kalian akan kirim linknya ya. Nah, ini, SPSS ini bisa kalian download atau beli di Pajus. Banyak sekali CD yang jualnya ya. Paling lama jam 22 malam. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Nah.